Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Ayah Lala. Semoga di perjumpaan kali ini dan untuk selanjutnya kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta rezeki yang melimpah halal dan barokah. Dan tentunya kita selalu berada di dalam jalan yang benar. Nah, kali ini saya akan mencurahkan isi hati saya atau unek-unek saya sesuai dengan apa yang saya jalani saat ini. Mengapa saya memilih hidup di Taiwan untuk sementara ya, bukan selama-lamanya ya, karena saya tidak ada niat untuk pindah warga negara. Dan mengapa saya mau menikah dengan orang Taiwan. Nah, ini mengapa saya membuat video seperti ini, karena ada yang bertanya ya, di sela-sela waktu di mana saya bertemu dengan kawan-kawan di sana itu ada saja yang bertanya dengan berbagai macam masalah ya, terutama ada yang bertanya mengapa saya mau menikah dengan orang Taiwan. Nah, pertanyaan yang bagus, mengapa saya menikah dengan orang Taiwan, akan saya jawab alasan saya satu persatu. Untuk Mbak E yang di sana ya, yang sudah pernah bertanya dengan saya mengapa saya menikah dengan orang Taiwan. Suatu pertanyaan yang sangat wajar, mengapa saya menikah dengan orang Taiwan? Karena saya penduduk Indonesia. Ya, mengapa sanggup menikah dengan warga negara asing, begitu aja ya. Nah, alasan saya pertama, saya tidak bisa lari dari kehendaknya atau kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hidup ini adalah suatu perjalanan yang harus kita ikutin ya, yang kita ikutin begitu saja ya, seperti air yang mengalir. Dan untuk di saat masalah jodoh ya, di masalah jodoh ini adalah saya percaya bahwa perjalanan saya adalah perjalanan yang ditentukan oleh takdir atau sudah kehendak Tuhan. Maka saya ditakdirkan untuk menikah dengan orang Taiwan, entah itu jodoh atau bukan, itu Tuhan yang Maha tahu, atau kehidupan nanti untuk selanjutnya yang Maha tahu. Untuk saat ini saya terima perjalanan saya ini karena saya juga melalui jalur-jalur yang benar ya. Jadi ini adalah alasan saya. Satu adalah takdir Tuhan atau kehendak Tuhan. Segala sesuatu tanpa adanya kehendak Tuhan tidak akan terjadi. Nah, itu alasan saya mengapa saya menikah ya. Dan yang kedua, mengapa saya mau hidup di luar negeri berlama-lama atau sementara ya, sementara selama saya masih senang hidup di luar negeri, saya tetap masih bertahan hidup di luar negeri, di Taiwan khususnya, karena saya tidak pernah kemana-mana selain di Taiwan begitu. Karena saya masih suka bekerja di luar negeri. Nah, seusia saya kalau di Indonesia, kalau saya tidak berwira swasta atau tidak mempunyai modal atau tidak mempunyai pengalaman untuk berwira swasta, saya kira saya belum sanggup untuk pulang ke Indonesia. Karena saya masih ada semangat untuk bekerja begitu. Sesuai dengan cita-cita saya, kemauan saya dulu, kalau waktu masih proses dulu ya, masih proses mau berangkat ke Taiwan, memang saya punya pikiran saya akan bekerja selagi saya masih dibutuhkan begitu. Jadi sesuai dengan niat saya itu, satu, saya konsisten, tidak pernah berubah. Itu adalah moto hidup saya ya, selagi saya masih dibutuhkan untuk bekerja dan saya masih bisa bekerja dan saya masih kuat bekerja, saya akan tetap bekerja sampai saya di usia tidak layak untuk bekerja. Nah, untuk saat ini menurut usia, di usia bekerja yang layak kerja, saya masih layak kerja. Makanya saya
tetap harus bekerja, tidak mau malas-malasan. Karena saya merasa kalau saya pulang di Indonesia, saya harus mengolah otak sendiri, harus berwira swasta dan lain sebagainya. Pokoknya kalau saya mau bekerja kepada orang tidak mungkin ya. Karena usia saya yang sekian di Indonesia tidak mungkin saya bisa mencari pekerjaan. Begitu banyak yang tidak percaya kalau usia sudah di atas 50 harus kita cari kerjaan, ada, tapi susah banget ya. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada saja, pasti ada, tetapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Beda dengan di Taiwan ya. Kalau di Taiwan usia seusia di bawah 65 tahun, kalau kita itu sehat, kita masih layak untuk bekerja. Dimanapun ya, dimanapun kita bekerja, pokoknya sesuai dengan tenaga kita, dengan usia kita, kita masih layak, terutama menjadi seorang perawat di rumah-rumah sakit itu ya. Di rumah-rumah sakit itu kita masih sangat layak, di bawah usia 65 itu masih sangat layak untuk bekerja seperti itu, dan hasilnya sangat bisa diharapkan begitu ya. Sehari berapa nominalnya tentunya untuk yang sudah di Taiwan tahu ya. Kalau kita berstatus dengan menjadi istri orang Taiwan ya, kita bagaimana, berapa gaji kita kalau kita bekerja part time ya, itu berapa, itu bisa ditanyakan kepada mereka-mereka yang sudah berpengalaman di Taiwan. Begitulah alasan saya yang kedua. Begitu, jadi masih suka semangat bekerja karena saya masih merasa layak untuk bekerja di luar negeri, atau di Taiwan khususnya ya. Makanya saya tetap bertahan di Taiwan ya. Suatu saat nanti kalau saya memang sudah ingin pulang, saya tetap akan kembali ke negara Indonesia karena dia di sana adalah negara tercinta saya. Bukan berarti saya mengatakan Indonesia tidak baik ya. Karena saya merasa diri saya masih layak bekerja di luar negeri, di Taiwan, dan menjadi seorang pekerja di Taiwan masih layak. Begitu aja ya. Ya, itu aja alasan saya. Saya tidak mengatakan di Indonesia tidak baik ya. Indonesia tetap menjadi negara kebanggaan saya. Setelah nanti saya tidak layak bekerja lagi, atau usia saya memang sudah layaknya tidak usia kerja lagi, saya akan pulang menikmati hidup saya, masa tua saya di Indonesia. Begitu, itu alasan saya. Begitulah cerita saya menjawab pertanyaan mbak-mbak yang ada di sana. Semoga jawaban saya ini bisa memuaskan hati mbak-mbak di sana ya. Dan kita akan berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Dan saya siap menerima pertanyaan-pertanyaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan, atau menjawab kritikan-kritikan siapa saja yang ingin mencurahkan hatinya kepada saya. Dan terima kasih atas semuanya yang sudah menonton video saya. Sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.